Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, untuk boleh kita renungkan dan dengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagian nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi, "Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat terpilih adalah pemberita Injil Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menerima anugerah keselamatan yang tidak hanya berhenti di dunia ini tapi sampai kepada keselamatan yang kekal yang ada di surga sebagaimana yang dijanjikannya bagi kita. Kita dapat membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus itu bagi umat manusia. Kita yang tadinya bukan umat Allah tetapi dipilih Tuhan menjadi umat-Nya. Sebagai umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kepada kita kesempatan tidak hanya dapat menerima berita keselamatan tersebut, dan karena pertolongan Roh Kudus kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan beriman kepadanya. Jadi sebagai bangsa atau sebagai umat yang terpilih yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kita dalam menjalani kehidupan ini harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sebagaimana dituliskan dalam Filipi 2 ayat 12. Agar kita mau menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kasih dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu, yang telah dengan sengaja berkorban untuk rela mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, dan Dialah yang menjadi dan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang mampu dan bisa memberikan keselamatan kekal bagi seluruh umat yang mau menerimanya. Memberitakan Injil Kristus tentang keselamatan yang kekal yang Tuhan Yesus karuniakan kepada seluruh umat-Nya di segenap waktu maupun masa tidaklah berarti bahwa kita harus jadi pendeta atau jadi evangelis, jadi pekabar Injil, harus pandai ngomong, pandai berkhotbah, juga melakukan hal-hal yang memang berkaitan sebagai anggota majelis jemaat. Akan tetapi kita sebagai umat milik Kristus ini dapat memberitakan Injil lewat kehidupan kita setiap harinya, tidak terbatas pada lingkungan gedung gereja atau rumah ibadah di mana kita melaksanakannya. Kita dapat menjadi saksi Injil Kristus itu lewat kehidupan sebagai status suami, istri, anak-anak, di tengah keluarga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai murid-murid, di lingkungan sekolah di mana kita ada, sebagaimana juga bila orang berprofesi sebagai karyawan, sebagai aparat pendukung pemerintahan negara, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, atau apapun fungsi kita, maka hendaknya kita harus menjalani kehidupan kita ini seperti yang sedang dan terus untuk melayani Tuhan, melakukan apa saja dengan cara yang terbaik, secara baik dan benar, penuh sukacita, dengan tujuan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah
raja dan kepala atas diri kita umatnya. Sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Maka kita harus sadari betul bahwa hanya dengan bimbingan Roh Kudus sajalah yang akan memampukan kita umat milik Tuhan Yesus ini untuk mau bersaksi mengabarkan Injil, berita sukacita tentang keselamatan kekal, terutama kepada keluarga, semua orang yang dekat dengan kita, lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, supaya mereka juga boleh dimenangkan, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan yang hanya di dalam dan melalui satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selain itu, hendaknya kita hidup dengan cara yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh semangat mau melayani Tuhan, yang selalu diwujud nyatakan melalui pelayanan kepada sesama umat manusia yang dapat kita temui kapan dan dimanapun kita berada. Tugas dan tanggung jawab apa saja, sekecil dan setinggi sehebat apapun itu, yang kita telah terima dari Tuhan Yesus Kristus, maka hendaknya kita harus pergunakan, kita harus lakukan dengan penuh semangat dan dengan cara sebaik-baiknya supaya memperoleh hasil yang terbaik. Sesungguhnya dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan akan cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu. Setiap orang yang berhubungan dengan kita dapat merasakan adanya suasana yang teduh, damai, tenang, dan penuh dengan sukacita selalu. Dan semua orang yang bisa dan dapat kita temui dengan tujuan bahwa mereka juga dapat turut ikut bersama-sama dengan mereka pada satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu hanya pada Tuhan Yesus, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan saja. Untuk itu ingatlah firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang ditulis dalam Matius 5 ayat 14 dan ayat 16 yang berbunyi, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin disembunyikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk renungan tentang firman Tuhan hari ini, yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah umat maupun bangsa yang terpilih dari antara bangsa-bangsa, umat yang rajani, yang memang Tuhan sendiri kuduskan, supaya kami tetap memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami umat manusia di dunia ini. Maka sekarang sambut apalah akan harapan dan doa kami, kabulkan menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, karena kami percaya Tuhan telah menyempurnakan dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.